Oke, kita mulai. Kekuatan larutan asam dan basa dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion pembawa sifat asam, yaitu ion H+, dan ion-ion pembawa sifat basa, yaitu ion OH- yang dihasilkan saat terionisasi. Yang pertama, kita akan bahas tentang asam kuat. Apa itu asam kuat? Yaitu senyawa asam yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna. Asam kuat memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Berikut ini adalah contoh dari asam kuat dan reaksi ionisasinya. Berikut ini adalah beberapa contoh asam kuat, diantaranya adalah asam klorida, HCl, kemudian HBr, asam bromida, asam iodida, asam nitrat, asam sulfat, asam klorat, dan asam perklorat. Nah, kalau kita perhatikan asam kuat ini reaksi ionisasinya tanda panahnya adalah 1, artinya bahwa reaksinya berkesudahan atau semua molekulnya terion menjadi ion positif dan ion negatif. Selanjutnya, rumus untuk menentukan kekuatan asam yaitu sebagai berikut. Nih, kekuatan asam kuat itu ditentukan oleh konsentrasi H+-nya. Nah, untuk asam kuat rumusnya adalah A kali Ma. Ma ini adalah molaritas asam, sedangkan A adalah valensi asam atau jumlah ion hidrogennya. Nah, kemudian di sini rumus ini atau besarnya ion H+ ini digunakan untuk menentukan derajat keasaman atau pH. Nah, nanti akan kita bahas di bagian keempat, cara menghitung pH asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Ya, jadi besarnya kekuatan asam atau besarnya konsentrasi H+ dari asam ini nanti digunakan untuk menghitung derajat keasaman atau pH dari asam kuat. Nah, contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Tentukan konsentrasi ion H+ dalam larutan H2SO4 0,02 m. Yang pertama, kita tuliskan dulu reaksi ionisasi dari asam sulfat. Itu di sini menghasilkan ion 2H+. Dengan persamaan ini bisa kita hitung besarnya konsentrasi ion H+, yaitu 0,04 m atau 4 kali 10 pangkat min 2. Selanjutnya tentang asam lemah. Asam lemah adalah senyawa asam yang dalam larutannya terionisasi sebagian menjadi ion-ionnya. Asam lemah memiliki derajat ionisasi antara 0 sampai dengan 1. Nah, berikut ini ada beberapa contoh asam lemah dengan reaksi ionisasinya. Perhatikan. Di sini asam klorida, HF, ada HCN, asam cyanida, asam asetat, asam sulfida, asam karbonat, asam sulfit, dan asam fosfat. Perhatikan reaksi ionisasinya di sini adalah reaksi bolak-balik. Artinya bahwa molekul asam ini tidak semuanya terion menjadi ion positif dan ion negatif. Jadi setelah membentuk ion positif dan ion negatif, ada sebagian lagi yang membentuk molekulnya, begitu. Jadi tidak terionisasi sempurna. Berikutnya adalah rumus untuk menentukan kekuatan asam dari asam lemah, itu seperti ini. Ada dua ya. Di sini konsentrasi H+ sama dengan alfa kali Ma, itu derajat ionisasi dikalikan Ma. Kemudian yang kedua, konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikalikan Ma, di mana Ka ini adalah tetapan asam lemah, sedangkan alfa tadi adalah derajat ionisasi. Jika kedua persamaan ini digabung, maka akan menghasilkan alfa atau derajat ionisasi sama dengan akar dari Ka per Ma. Nah, contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Tentukan konsentrasi ion H+ dalam larutan CH3COH 0,05 m jika derajat ionisasinya 1%. Nah, jika diketahui derajat ionisasi seperti ini, maka menggunakan persamaan
yang pertama ini ya. Kemudian yang kedua, tentukan konsentrasi ion H+ dari H2SO3 0,01 m jika tetapan asamnya 1 kali 10 pangkat min 5. Jadi jika datanya Ka, maka untuk menentukan konsentrasi H+ menggunakan persamaan yang kedua ini. Oke, kita bahas. Yang pertama, menentukan konsentrasi ion H+ dari CH3COH asam asetat 0,05 m jika derajat ionisasinya 1%. Nah, kita tuliskan dulu reaksi ionisasinya. Karena dia asam lemah, maka reaksi ionisasinya di sini adalah reaksi bolak-balik. Karena datanya adalah alfa, maka menggunakan persamaan yang pertama tadi. Itu konsentrasi H+ sama dengan alfa kali Ma. Jika kita hitung, hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 m. Kemudian untuk yang kedua, yaitu asam sulfit 0,01 m, datanya adalah menggunakan Ka, jadi kita menggunakan persamaan yang menggunakan Ka. Yaitu kita tulis dulu persamaan ionisasinya, yaitu reaksinya bolak-balik karena dia adalah asam lemah. Dengan menggunakan persamaan yang kedua tadi, konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma, maka dihasilkan konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 4 m. Contoh selanjutnya, jika diketahui nilai Ka beberapa asam, di sini ada HbRO, Ka-nya adalah 2,3 kali 10 pangkat min 9, HiO3 1,6 kali 10 pangkat min 1, Hf 6,8 kali 10 pangkat min 4, C6H5COOH 6,3 kali 10 pangkat min 5, dan HClO2 1,1 kali 10 pangkat min 2. Di sini datanya adalah nilai Ka. Tentukan asam yang paling kuat dan yang paling lemah. Sedangkan yang kedua, urutan kekuatan asam dari yang paling lemah ke yang paling kuat. Untuk menjawab soal semacam ini, kita kembali ke persamaan kekuatan asam lemah, yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Perhatikan di sini bahwa kekuatan asam atau konsentrasi ion H+ di sini berbanding lurus dengan Ka. Artinya bahwa makin besar Ka, semakin kuat asamnya. Sebaliknya, jika Ka-nya makin kecil, maka asamnya makin lemah. Jadi dari soal ini, dari data ini, bahwa asam yang paling kuat yaitu yang Ka-nya paling besar. Ka yang paling besar yaitu HiO3, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 1. Sedangkan asam yang paling lemah yaitu asam hipobromid, itu 2,3 kali 10 pangkat min 9. Itu ya. Jadi yang paling kuat HiO3. Kemudian urutan kekuatan asam dari yang paling lemah ke yang paling kuat. Jadi yang paling lemah adalah HbRO disusul dengan asam benzoat 10 pangkat min 5, 6,3 kali 10 pangkat min 5. Kemudian asam fluorida yaitu 6,8 kali 10 pangkat min 4. Disusul HClO2 1,1 kali 10 pangkat min 2, dan yang paling kuat adalah asam iodat, itu HiO3 1,6 kali 10 pangkat min 1. Oke, sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya, ada pertanyaan yang harus kalian jawab sebagai tugas pembelajaran hari ini. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Dan jangan lupa cantumkan nama, kelas, nomor absen, dan asal sekolah kalian. Oke, ini dia soalnya.
Oke, kita lanjutkan ke basa kuat. Basa kuat adalah senyawa yang dalam larutannya terionisasi seluruhnya menjadi ion-ionnya atau terionisasi sempurna. Di mana basa kuat ini juga memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Berikut ini adalah contoh dari basa kuat dan reaksi ionisasinya. Yang pertama adalah NaOH, natrium hidroksida, kemudian KOH, kalium hidroksida, CaOH2, kalsium hidroksida, BaOH2, barium hidroksida, dan strontium hidroksida. Perhatikan reaksi ionisasinya bahwa tanda panahnya adalah 1, menandakan bahwa molekul basa ini terionisasi sempurna menjadi ion positif dan ion negatif. Selanjutnya rumus untuk menentukan kekuatan basa dari basa kuat. Nah, di sini konsentrasi OH- sama dengan B kali Mb, di mana Mb adalah molaritas basa, sedangkan B adalah jumlah ion OH- atau valensi basanya. Nah, di sini ada rumus pOH. Nah, pOH ini nanti digunakan untuk menghitung derajat kebasaan yang akan kita bahas di video bagian keempat nanti ya. Nah, untuk menghitung konsentrasi OH- ini, contohnya tentukan konsentrasi ion OH- dalam larutan CaOH2 0,02 m. Nah, dengan menggunakan persamaan ini kita bisa menghitung berapa besarnya konsentrasi OH-. Pertama kita buatkan dulu reaksi ionisasi dari CaOH2. Di sini menghasilkan ion OH sebanyak 2. Sehingga dengan persamaan ini bisa dihitung besarnya konsentrasi OH- yaitu B kali Mb menghasilkan 4 kali 10 pangkat 2 m. Selanjutnya tentang basa lemah. Basa lemah adalah senyawa basa yang dalam larutannya terionisasi sebagian menjadi ion-ionnya. Basa lemah ini memiliki derajat ionisasi antara 0 sampai dengan 1. Berikut ini adalah contoh dari beberapa basa lemah dan reaksi ionisasinya ya. Yang pertama NH4OH yaitu amonium hidroksida menghasilkan ion amonium yaitu NH4+ dan OH-. Kemudian magnesium hidroksida MgOH2 menghasilkan ion Mg2+ dan 2OH-. Di sini muatannya 2+, kita tahu bahwa magnesium ini adalah golongan 2A sehingga ionnya membentuk muatan 2+ gitu ya. Kemudian FeOH2, ada FeOH2, ada FeOH3. Nah, yang FeOH2 ini dinamakan besi 2 hidroksida, terurai membentuk ion Fe2+ dan 2OH-, sedangkan yang besi 3 hidroksida membentuk ion Fe3+ dan 3OH-. Kemudian ada aluminium hidroksida AlOH3, Al3+ dan 3OH-. Nah, seperti ini. Selanjutnya rumus untuk menentukan kekuatan basa dari basa lemah ini adalah ada 2 ya. Seperti asam lemah ada 2. Konsentrasi OH- sama dengan alfa kali Mb. Alfa ini adalah derajat ionisasi dari basa lemah. Kemudian konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Kb adalah tetapan basa lemah. Kemudian jika persamaan ini digabung akan menghasilkan persamaan alfa derajat ionisasi sama dengan akar Kb per Mb. Gitu ya. Nah, contoh perhitungannya, tentukan konsentrasi ion OH- dalam larutan AlOH3 0,1 m jika Kb sama dengan 2,5 kali 10⁻⁶. Nah, di sini datanya Kb berarti dihitung menggunakan persamaan yang kedua ini. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya yaitu tentukan konsentrasi OH- dari NH4OH 0,01 m jika terionisasi 5%. Karena di sini datanya adalah alfa atau derajat ionisasi, maka menggunakan persamaan yang pertama yaitu konsentrasi OH- sama dengan alfa kali Mb. Oke, kita bahas ya.
Yang pertama, AlOH3 0,1 M jika Kb 2,5 kali 10 pangkat 6. Jadi yang pertama ini datanya adalah Kb, berarti menggunakan persamaan yang menggunakan Kb. Yang pertama kita buatkan dulu reaksi ionisasinya. Nah, reaksinya adalah reaksi bolak-balik. Karena datanya Kb, kita hitung menggunakan persamaan OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 4 M. Nah, berikutnya yang B yaitu NH4OH 0,01 M. Datanya adalah alfa. Nah, berarti menggunakan persamaan yang ada alfanya. Kita tuliskan dulu reaksi ionisasi dari NH4OH, ya, reaksinya bolak-balik. Nah, kemudian menggunakan persamaan OH- sama dengan alfa kali Mb. Kalau kita hitung hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 4 M. Demikian tadi pembahasan tentang materi kekuatan asam dan basa. Jika kalian ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar ya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, yaitu larutan asam basa bagian keempat, yaitu tentang menghitung pH larutan. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.